Target pemindahan tahap pertama ibu kota negara Indonesia ke tempat baru di IKN Nusantara hanya kurang setahun. Akankah pembangunan itu bakal selesai sesuai target? Dan bagaimana perkembangan pembangunan IKN Nusantara itu? Pada Kamis 23 Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara menyempatkan bermalam di calon IKN Nusantara. Ia dan rombongan juga menyempatkan keliling kawasan IKN Nusantara. Memang belum tampak gedung-gedung tinggi. Namun, menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Sylvia Halim, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertema Geliat IKN Menyongsong Masa Depan, Senin, 6 Maret 2023, progres pembangunan sudah on the track. Sehingga pihak Otorita IKN Nusantara merasa optimistis pembangunan akan sesuai dengan target. Bagaimana progres itu? Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hasumadilaga lebih detail menjelaskannya. Pertama tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya, itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Nah itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%, karena memang baru sekitar 2 bulan, jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP, ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar, kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan, apa saja? Istana Negara, ya, dengan segala kelengkapannya, kantor, ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumber kebangsaan. Kalau kita lihat progres, ya, hunian pekerja konstruksi ya, terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada office. Nah dari 22 ini sekarang sudah proses yang udah jadi 9, jadi mungkin di Januari atau Februari ini udah selesai. Ini nanti akan segera dihuni ya, untuk persiapan sekarang pemindahan agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Dengan 22 tower ini kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 16.000 lebih. Tadi kan saya bilang kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Mapes, ya, ada perekonomian, ya, ada beberapa menteri, ada Bank Indonesia tadi ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Nah ini progres yang ada tuh, lihat. Tahapannya pertama clearing, membersihkan, ya. Udah hampir udah bersih lah, areanya udah ketahuan. Ada beberapa yang digali 65%, tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grubbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan ya baru 1,5% ya, karena memang kalau clearing and grubbing itu secara nilai relatif tidak besar. Pembangunan calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur dengan titik nol di Kecamatan Sambokja dan Sepaku, Penajam Pasar Utara, memang terus bergerak. Berbagai infrastruktur dasar sudah mulai digencarkan. IKN Nusantara ini akan menjadi simbol keperkasaan Indonesia. Apalagi menurut Presiden Joko Widodo, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk maupun pembangunan. Selain itu, perpindahan ibu kota juga sebuah upaya kultural sebagai perpindahan budaya kerja dan pola pikir. Sehingga IKN Nusantara akan menjadi ibu kota yang memiliki kekuatan di banyak segi yang tak dimiliki negara lain. Apalagi konsep pembangunan IKN Nusantara menyatukan manusia, alam, dan budaya. Diharapkan IKN Nusantara benar-benar menjadi kota indah dengan alam terjaga serta memiliki kekuatan kultural.
Di samping itu, IKN Nusantara akan menjadi penggerak pemerataan kesejahteraan di seluruh negara, juga pemersatu bangsa. Ekoturism akan menjadi salah satu dari roh dari kota ini ke depan. Tapi tidak hanya itu kan, kota ini juga nanti akan menjadi kota pemerintahan, kota bisnis, kota edukasi, dan yang terpenting semuanya menyatu dengan alam. Jadi ada keserasian antara alam, kemudian manusia, dan juga kultur, people, nature, and culture istilahnya. Pada gilirannya, IKN Nusantara akan membuat Indonesia semakin sejahtera, kuat, dan perkasa. Ibu kota Nusantara yang perkasa, yang sejahtera dan merata.